Gengs, keren banget nih yang lagi kumpul nih ya. Wah, itu motornya luar biasa. Mobilnya itu yang motornya itu gede banget. Terus kata yang satunya, oh gue juga lebih gede lagi. Dia jajarin tuh, dia sambung-sambung tuh panjang kayak kereta gitu ya kan. Wah, ini lagi nih ada emak-emak nih, ibu-ibu muda banget semuanya ya. Padahal mukanya kelihatan 60, 50 gitu. Pokoknya remaja jelita gitu ya. Jelang usia apa namanya jelang usia 50-an gitu lah ya. Nah, itu mereka tuh ya bajunya warna-warni, yang satu merah, yang satunya nggak terima, gue juga merah, kuning, hijau, biru gitu ya kan. Wah, pokoknya rupa-rupa lah warnanya gitu ya. Terus juga ada lagi yang rumbainya tuh ke belakang panjangnya, yang satunya ke depan untuk muka, nggak mau kalah juga ya. Maklum lah namanya juga gengs ya, ya gengsi gitu ya. Ya memang seperti itu kalau gengs ya, gengsi gitu ya. Pokoknya gue nggak terima nih, gue nggak terima. Enggak guys, itu semua tuh seneng lah. Kita tuh punya komunitas tuh seneng gitu loh. Jadi itu membuat kita tuh jadi lebih apa ya, lebih semangat. Kenapa? Karena kita bisa silaturahmi, punya temen gitu ya. Asal kita tuh sadar, ini penting gak buat kita? Ini bagaimana? Ini gak zolim kah? Ini mesulitkan diri? Enggak gitu ya, sampai ngutang-ngutang misalnya gitu ya. Jangan ngutang aja gitu, gantian kayak apa kayak bikini gitu ya kan. Nah, terus juga ya buat teman-teman yang nggak punya geng, nggak usah sedih, lu udah tepat di sini gitu ya. Lu rebahan aja, duduk adem ayem sama gue ya. Ya lu minum kopi, ngopi dulu. Udah ngopi belum? Kayak gue dong, biar segar. Kosong kopi gue, bang gue mah biarpun kopi kosong gue tetap segar gitu ya, nggak ngantuk gitu ya. Udah, pokoknya lu bikin kopi terbaik lu ya. Nah, terus lo udah tepat nih. Cahaya Fitri ini bukan punya gue loh ya, channelnya bukan punya gue, Cahaya juga punya gue. Fitri juga namanya bukan punya gue. Gue mah nggak punya apa-apa, gue mah non busana gitu ya, gue mah polosan gitu ya kan. Lu seneng lo denger kayak gitu. Nah, tapi lu di sini pokoknya, pokoknya lu di sini lu tenang aja, ketawa gokil. Tapi lu nanti bisa lu ambil hikmahnya. Ya enggak lu ambil juga nggak apa-apa, mau lu bawa juga nggak apa-apa lah, ya tergantung lu. Nah, jadi gini guys, ngomong-ngomong gue mau cerita tentang ada dua orang pemuda buta gitu ya, dan seekor gajah. Dua orang pemuda buta ini disuruh menggambarkan seekor gajah ini ya. Bagaimana bentuknya gitu ya kan. Nah, si buta ini, yang buta A yang satu itu memegang bagian depannya, yang satunya lagi memegang bagian belakangnya. Yang si buta satu bilang bahwa gajah itu adalah seperti tali besar, panjang, lebar panjang, lentur katanya gitu ya. Terus besar gitu, besar. Tangan gue udah spontanitas aja. Terus yang di belakang bilang katanya, gajah dia, karena dia pegang ekornya kan kecil katanya, nggak asik, gue juga nggak suka yang kecil. Ya, nah itu seperti itu, mereka berdebat saling menggambarkan tentang si gajah ini. Lucu ya kan. Itu sama halnya kayak apa guys, lu sering kan ngedengerin orang berdebat, atau lu sendiri juga berdebat. Lu misalnya berdebat sama tetangga lu, sama teman lu, sama saudara lu, sama ibu lu, sama istri lu, sama suami lu, sama siapa lagi, betul, kayak gitulah, kayak gitu. Nah, itu capek nggak? Capek. Karena apa coba berdebat kayak gitu? Karena merasa diri paling benar. Katakan lagi bahas apa, dia dapatnya informasinya separoh, ya ini informasinya sedikit juga, itu udah ngerasa benar. Sama kayak gajah tadi ya, dia nggak bisa menggambarkan keseluruhan gajah karena yang dia pegang ini masing-masing punya pendapat. Dan yang lucunya merasa benar gitu loh. Udah kayak lu lagi skripsi gitu ya, sama dosen udah ngasih kesimpulannya gitu loh, bahwa ini loh yang benar, padahal lu belum tahu global keseluruhannya. Jadi guys ya, hidup itu nggak harus kayak gitu. Jadi hidup itu bukan siapa yang paling benar, tapi gimana kita bisa belajar bareng. Kan lucu banget nih kisah dua orang buta ini. Padahal di situ ada yang normal nih ya, yang dia bisa melihat. Si yang nggak bisa melihat, yang bisa melihat ini bilang nih, lagi debat kan dua orang, yang bener tuh begini loh gajahnya, bentuknya besar begini, ada kupingnya lebar. Enggak, aku begini, aku tuh merasakan. Ngotot sih, padahal ini tuh udah ngomong yang tahu keseluruhan. Sama kayak gitu ya, kayak nonton pecahan-pecahan video di media sosial, baru sepotong-sepotong udah ngerasa bener. Apalagi sekarang itu kan udah zamannya kayak spiritual kayak gitu ya, merasa diri gue udah bener spiritualnya, agama gue udah oke ya. Ini harus nyala nih biar gue bercahaya gitu, namanya gak cahaya Fitri, makanya bukan punya gue, cahaya itu punya ini nih biar mantul. Terus jadi itu kan jadi itu tuh ya, belum ini aja gitu ya, belum bener seutuhnya.
udah nebak-nebak sendiri kan gitu ya. Nah, jadi guys, bukan kayak gitunya. Udah, kita nih belajar bareng gitu loh ya. Duduk bareng, belajar bareng. Gue juga ngomongin kisah ini bukan berarti gue bener. Gue justru belajar dari sini. Iya bener juga ya kisah ini, bahwa kita itu gue ini nggak perlu langsung dulu bahwa pendapat gue paling benar, kan belum tentu kebenarannya. Nggak ada benar dan salah kan, katanya begono gitu ya nggak sih. Ya inilah benar dan salah tuh ya ibaratnya contohnya ya gajah ini, kisah gajah dan dua orang si buta ini gitu loh. Nyambung kan guys, lu bisa ngambil hikmahnya kan. Udah lu bangun pulang deh, lu ngopi lagi. Nah jadi terus kita nih harus gimana nih? Ya udah, kita ini harus bisa apa sih namanya tuh menerima gitu loh. Setiap orang ada lagi cerita, kita kumpulin. Oh ini seperti ini, oh ini apa, kita tampung aja dulu. Jangan reaktif ya. Seperti kalau misalnya si dua kisah gaya, apa orang buta ini misalnya ya, oh dia menerima nih salah satunya orangnya, oh iya nih aku lebih belalainya empuk gitu ya, agak panjang gitu, aku ekornya kecil. Oh nanti ada lagi siapa yang bilang oh ini lo gini 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 gini. Akhirnya kan kesimpulannya dapat tuh, oh bentuk gajah itu besar, kupingnya lebar begitu kan. Sama kayak kita juga gitu, oh seperti ini. Jangan ngerasa ah aku nggak mau ilmu itu, aku nggak mau informasi itu, ini yang aku tahu begini, aku mah taunya aku. Memang dia yang taunya dia, yang bukan kita ya kan. Emang gue tahu lo ya kan, dalaman lo juga gak tahu lo pakai baju apa, dalaman apa, merah kuning gitu ya kan. Udah mandi apa juga gak tahu, gue baru tahu kalau gue udah nyium lo gitu. Kan kayak gitu ya. Jadi guys, udah deh, apa ya, mendingan kita tenang, damai aja ya. Kayak lu yang lagi rebahan, lu kalau suka sama gue, cerita gue, udah lu like lah, share lah, subscribe lah, gampang kan, cetek 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 kayak gitu doang gitu loh ya. Dan supaya apa, supaya kita bisa ketemu lagi gitu ya. Kalau nggak ada kayak gitu kan nggak bisa, kita nih saling membutuhkan guys. Jadi gini, kita tuh nggak hanya perspektif kita, pendapat kita, tapi kita butuh orang lain gitu loh. Bisa jadi orang lain itu bisa menyampaikan lebih lagi, jadi kita menerima, kita mendengarkan gitu loh. Jadi bukan tentang siapa yang membawakan gitu ya, tapi isinya apa gitu. Gue bijak banget ya, gue keren ya, gue mah orangnya emang. Udah gak usah muji-muji gue lo, gue kayak gitu aja lo, udah ngomong. Jangan gitu dong. Ya kan, bener gak sih? Ya terus apa lagi nih guys, ya udahlah pokoknya dunia itu nggak perlu berlomba-lomba buat siapa yang paling benar ya kan, tapi gimana sih kita jalanin perjalanan ini bareng-bareng gitu ya. Ya supaya kita itu nggak salah jalan dan kita pulang dengan tenang ya, pulang ke rumah lo gitu loh. Lo kalau lo bahas pulang lo udah takut aja ya, pulang gitu disangkanya kemana, pulang ke yang nyiptain lo, rumah tuh takut kan, ngapain takut, emang kita bakalan pulang ke sana gitu loh. Kalau lu udah enak bener ya udah gak takut gitu. Memang justru yang kita lagi jalanin sekarang ini kan perjalanan menuju ke sana. Ya lu takut karena lu nggak megang gitu loh, nggak ada simnya lo. Lu belajar deh biar enak gitu kan. Ya udah gitu aja, udah like subscribe gitu. Ngopi dulu, kata kosong.